mata kuliah pengantar pendidikan itu, materi yang akan saya sampaikan itu tentang dasar-dasar kependidikan yang perlu diketahui oleh seorang calon guru atau calon pendidik. Ya, itu disebutnya dengan pembelajaran. Tapi kalau kita melakukan sebuah pendidikan itu bukan pada saat keluar itu dia menjadi yang terbaik. Baik itu dari segi ilmunya, yang terpenting adalah dari segi pribadinya. Ya, karena seseorang itu kan tidak hanya dihormati orang karena ilmunya, yang terpenting orang dihargai itu karena perilakunya. Ya, karena apa yang dia berikan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan itu betul-betul mencerminkan pribadi dia. Nah, mata kuliah pengantar pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan apa namanya apa ya, hal-hal dasar tentang landasan pentingnya pendidikan. Ya, pengembangan kurikulum yang terus berganti, ya, yang kalian pernah dengar kata kurikulum? Nah, Pernah? Nah, Apa coba? Ada yang berani menyampaikan? Kayak konsep pembelajaran gitu kan, Bu? Apa? Kayak konsep pembelajaran gitu. Pembelajaran dengan kurikulum itu berbeda. Konsepnya gitu. Pedoman belajar mengajar, Bu. Ada yang lain? Tolong kalau kalian memberikan jawaban dikasih nama ya. Nah, saya Anu gitu ya. Saya belum kenal soalnya satu-satu. Ini baru saya kasih deskripsi singkatnya tentang mata kuliah ya, supaya kalian tergambar. Nanti akan belajar apa sih pengantar pendidikan itu gitu. Termasuk nanti kurikulum akan belajar. Tapi saya bertanya, mungkin kalian itu sudah pernah dengar-dengar kurikulum, wah Ayana itu kurikulum 13. Apakah kurikulum itu? Gitu. Silakan. Siapa yang mau? Izin menjawab, Bu. Enggak. Siapa? Namanya? Wina Dinovianti. Ya, program ya. Pembelajaran, Bu. Seperti program Bukan. Pembelajaran. Oh, ya. Program pembelajaran. Yang lain? Ibu yang lain? Izin menjawab. Ya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Aryo, Ibu. Aryo. Ya, menurut saya kurikulum itu adalah pedoman belajar mengajar, Bu. Ada yang lain? Ada yang berani lagi? Izin menjawab. Ya, siapa? Namanya? Aulia Nuraziza. Ya, Aulia. Silahkan. Menurut saya, kurikulum adalah rancangan pembelajaran. Ya, ada yang bisa melengkapi? Saya izin perkenalkan, nama saya Nur Aini. Menurut saya, program kurikulum itu adalah program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga. Terima kasih, Bu. Cukup? Oke. Nanti ya, saya tidak akan saya sampaikan hari ini atau sekarang ya. Tapi biar kamu penasaran, silahkan kamu mencari tahu apa sih kurikulum itu gitu ya. Kamu cari kurikulum itu apa, nanti kita bicarakan bersama gitu ya. Nah, sekarang nanti salah satu yang akan kami berikan tentang pengantar pendidikan itu adalah kurikulum itu apa. Gitu ya. Kurikulum itu apa? Lalu fungsinya untuk apa kurikulum itu gitu ya. Artinya kalian harus paham dan tahu tentang kurikulum supaya jelas kalian itu. Oh, saya ini sedang mengikuti kurikulum S1 PGSD. Iya, hari balasan batur gara rancang saya hari ulang mah gitu. Ngomongnya jangan kenceng-kenceng jadi kedengeran saya nih. Ya. Nah, apa namanya? Kalau kita berbicara tentang kurikulum, intinya sih sepertinya kalian itu sudah agak tahu. Cuman pasnya kalian itu nanti akan lebih tahu manakala kita akan jelaskan saya terus
Ini adalah salah satu dari bagian yang harus kalian peroleh agar kompetensi kalian yang akan nanti menjadi guru itu, terutama kompetensi pedagogiknya itu betul-betul difahami, dilaksanakan gitu. Pernah dengar kalimat kompetensi guru? Barangkali ada? Ada yang pernah dengar? Belum, Kompetensi guru? Enggak? belum. Belum pernah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa karena baru semester 1 baru masuk ya. Nah, selanjutnya saya akan ingin tahu dulu kalian satu-satu ya, memperkenalkan diri ya. Silahkan dari saya soalnya belum tahu, kamu absen dulu ya ke WA grup ya, ke WA grup aja dulu ya. Silakan satu-satu kalian fotonya dikeluarkan, dibuka ya. Menyampaikan namanya siapa, dari sekolah mana gitu. Terus tujuannya masuk PGSD apa. Silakan, siapa yang mau duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Muhammad Pawis Abdi Patan, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Cisaat, panggilannya Abang Pawis. Cukup. Terima kasih. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, asal sekolah saya dari M. Ahmad Baul Ulum Nyalindung. Tujuan saya masuk PGSD itu karena minat aja sama rekomendasi dari orang tua, dan insya Allah ridho orang tua itu ada di PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nur Aini, bagus. Terus siapa lagi? Ibu, Angga. assalamualaikum. Siapa dulu, Ibu? Ini yang perempuan. Assalamualaikum Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurmandayanti, bisa dipanggil Manda. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Alasan masuk PGSD ingin menjadi tenaga pengajar sama dorongan dari orang tua Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Yang lain. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siapa ini? Faris, udah ya, Faris ya. Sudah. Yang lain. Nah, yang lain, silakan. Ya. Faris tadi sudah. Siapa sekarang? Ayo silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan diri, Ibu. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Aziza, asal sekolah dari SMK Pasir Plus. Tujuan masuk PGSD karena cita-cita dari kecil dan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, makasih. Terus, ayo Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tuti Hardianti, asal sekolah SMAN 1 Jampang Kulon. Jauh amat. Kenapa? Ayo terus. Tujuan saya memilih prodi PGSD karena ingin menjadi tenaga pengajar yang baik untuk anak didik nanti. Terima kasih, Ya, Bu. terima kasih. Amin, mudah-mudahan. Terus, yang Ibu, lain silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Maulida, saya dari SMA Negeri 1 Kalimantan Tengah, Sukamara. Alasan saya ingin masuk PGSD yaitu karena rekomendasi dari orang tua. Ibu mohon maaf, ada yang mau join Zoom, Ibu pengen di ACC katanya. Ada yang mau join Zoom. Oh ya? Pengen di ACC. Join Zoom dari? Dari PGSD, Ibu. Ya? Belum Ibu ACC katanya. Oh, siapa ya? Dita, Ibu. Saya belum. Dari mana? Ini yang pertukaran pelajar? Bukan.
Bukan Ibu, dari PGSD Ibu, Dari satu PGSD? jurusan sama Salwa. Iya mau join Zoom tapi katanya belum di ACC. Wah, nanti ya. Sok terusan dulu yang ada dulu. Ya, ya Hmm. Ibu, terima kasih. Terus yang lain silahkan. Ayo, baru berapa orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dila Febiansyah. Assalamualaikum Ibu. Asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Alasan Mhm. masuk jurusan PGSD karena suka kegiatan ngajar-mengajar dan juga rekomendasi dari orang tua. Iya, terima kasih. Ayo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Reto Ainsi, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Alasan saya memilih PGSD yaitu ingin mengamalkan ilmu yang saya miliki agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ayo yang lain, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, nama saya Divya Ludisa Putri, asal sekolah dari SMK Bina Setia Mandiri. Alasan masuk PGSD karena minat dan rekomendasi dari orang tua. Terima kasih, Ya. Ibu. Iya, enggak. Assalamualaikum. Silahkan. Izin Silakan. memperkenalkan diri, nama saya Siti Nadia Nurjaka, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Alasan masuk PGSD karena rekomendasi dari orang sekitar dan tertarik jadi ingin mendalam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. memperkenalkan diri, Ibu. Perkenalkan, nama saya Nasya Nuzihan Aziza, asal sekolah dari Iman 1 Sukabumi yang di Cibadak. Alasan memilih PGSD karena cita-cita dari dulu dan rekomendasi dari orang tua. Sip. Ya, yang lain? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Ibu. Perkenalkan, nama saya Wina Dwi Nopianti dari SMA Negeri 1 Cikembar. Alasan saya memilih prodi PGSD merupakan cita-cita dari kecil dan juga didukung oleh orang tua. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ayo yang lain yang ada. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin memperkenalkan diri, nama Andini, asal sekolah SMK Negeri 2 Kota Sukabumi. Alasan saya masuk SD karena termotivasi dari kakak kelas, terus dukungan orang tua, terus apa ya? Udah aja. Udah aja, nggak apa-apa. Makasih. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin memperkenalkan diri. Mana mukanya nggak kelihatan. Oh, udah kelihatan Iya belum? dong. Belum. Oh, maaf Ibu. Ayo. Sok yang sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama Putri Sapitri, asal sekolah SMK Negeri 2 Sukabumi. Alasan saya masuk PGSD adalah karena minat dan lingkungan keluarga pada jadi guru. Terima kasih. Ya, terus? Iya, sama-sama. Ayo, tadi laki-laki yang mau berkenalan. Ayo, silakan. Cepat sedikit waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Marzela Putri Oktaviani, asal sekolah dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Alasan saya masuk PGSD karena udah cita-cita. Sip. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses semua. Nah, terus, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin memperkenalkan diri, Ibu. Perkenalkan, nama saya Silvatila Sutari, asal sekolah dari SMK Kesehatan Tunas Madani. Alasan masuk PGSD karena minat dan rekomendasi dari orang tua. Yang lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurisi, asal sekolah dari Mansatu Sukabumi Cibadak. Kenapa masuk PGSD? Karena dari dulu pengen jadi guru dan kebetulan orang tua guru SD. Mendukung. Iya, bagus sekali. Yuk, yang lain, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam. Perkenalkan, nama saya Safira Ainurafa dari sekolah SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Alasan saya memilih prodi PGSD karena cita-cita saya menjadi guru SD. Oke, terima kasih. Ayo. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Alisya Rahman, asal sekolah SMK PGRI 1 Kota Sukabumi. Alasan masuk PGSD ingin menjadi guru dan rekomendasi dari orang tua. Terima kasih, Ibu. Iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Septia Indriani, asal sekolah dari SMA 5 Sukabumi. Alasan masuk PGSD karena cita-cita dari awal dan orang tua juga mendukung. Terima kasih. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Trihermayani, sekolah SMA 5 Sukabumi. Alasan saya memilih PGSD karena cita-cita dan meneruskan profesi orang tua. Oke, ayo, yang lain. Udah? Masih ada yang belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Salam. memperkenalkan diri. Nama saya Maulida Ajija, asal sekolah dari Mansatu Kota Sukabumi. Alasan saya masuk PGSD karena minat dan cita-cita dari dulu. Ya, Terima kasih. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dignitya Rena Yulianti, asal sekolah dari SMK Pasim. Kenapa masuk PGSD? Karena waktu lewat SD jadi kepengen jadi guru SD. Terima kasih. Ya, terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anbar dari asal sekolah Man 2 Kota Sukabumi. Alasan masuk PGSD karena suka anak kecil dan ingin menjadi guru sekolah dasar. Terima kasih. Assalamualaikum Ada lagi? warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya Fida Magdalena Humaydi, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Cisaat. Alasan saya masuk ke program studi PGSD itu karena emang sudah cita-cita saya jadi guru dan ridho orang tua ada di situ. Oke, terus? Ya, sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gisana Harabakis Konita, asal sekolah MA Tarbiyatul Falah. Alasan memilih PGSD yaitu cita-cita dan rekomendasi dari orang tua. Ya. Terima kasih. Udah? Yang lain? Masih ada? Tadi yang laki-laki belum? Siapa namanya? Oh, saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap mukanya. Nama saya Aryo Bima Yusuf. Mukanya Dari sini mana? sudah on cam, Bu. Oh, tapi di sini nggak ada. Oh. Bagaimana Ibu bisa dilanjut? Ya, lanjut aja lah. Nanti ketemu. Laki-lakinya ada berapa? Laki-lakinya kebetulan ada 3, Bu. 3. Ya, Ya. satu yang tinggal 2 ya. Ayo silakan. Belum? Bu. Masa sih? Nas, Belum, ya. Bu. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Silakan kamu boleh tulis ya, karena tidak ada di sini. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Itu di situ isinya berbagai macam, dari mulai syarat menjadi siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, syarat gurunya, syarat dosennya, segala macam ada gitu ya. Penuh gitu ya, ada di situ. Silahkan kamu boleh lihat, buka Google atau apa. Saya persilahkan kalian untuk mencari tahu tentang hal-hal yang menyangkut pendidikan
Apalagi kalau sudah menyangkut misalnya pendapat-pendapat gitu, silahkan kamu boleh mencari tahu, tetapi saya tidak kurang setuju kalau kalian mengambilnya dari apa ya? Kalau kalian mengambilnya itu dari bukan jurnal, tapi satu lagi apa? Hah? Kamu boleh ngambil dari jurnal, kamu boleh ngambil mungkin potongan dari skripsi atau tesis atau disertasi orang lain, tapi tidak mengambil dari, ya Allah, subhanallah. Apakah ya kalau kita mencari sumber itu satu lagi apa ya? Google, kalau Ya Google, di dalamnya ada apa aja? Wikipedia, Kan ada Bu. jurnal, hah? Wikipedia. Terus, hah? Wikipedia. Bukan. Ah, ya Allah. Wikipedia. Scholar apa sih? Bukan nama bukan nama itu, semacam artikel, subhanallah tuh meniku hese ngomongkan artikel ya. Kamu tidak boleh mengambil dari artikel yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau yang menulis artikel ini kan kita tidak tahu dari mana dia sumbernya, ya. Tapi kalau artikel itu jelas siapa yang membuat, kapan dibuatnya, terus dia punya dasar hukum yang kuat, kamu sebagai calon guru, maka ambillah dari yang bisa dipertanggungjawabkan. Jurnal misalnya, kalian ke perpustakaan, ada buku, ada mungkin di situ ada tesis, mungkin di situ ada skripsi ya, silahkan kamu boleh baca. Tapi kalau kamu mengutip nanti dijelaskan mengutip dari mana, terus kapan kutipan itu diambil dari buku atau dari apa, silahkan ya. Tapi jangan dari artikel yang tidak jelas gitu ya. Karena apa? Sekarang ini kan media sosial ini antara yang benar sama yang nggak benar, yang hoax sama yang benar ini kan banyak kan keneh yang tebati benar gitu. Kalian harus pandai-pandai memilih dan memilah hal-hal yang berhubungan dengan tugas kalian sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Nah, selanjutnya tadi saya katakan bahwa dalam sistem pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu ada yang akan dikelola pada standar nasional pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, ada yang tahu tentang 8 standar nasional pendidikan? Oh, nggak tahu ya tadi ya. Itu ada yang pertama yang harus, ini nggak ada di sini ya. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Yang perlu kalian ketahui itu ada 8 standar nasional pendidikan ya. Yang pertama itu standar isi. Standar isi, kamu boleh kalau kamu mau tulis saya pelan-pelan ngomongnya. Yang pertama standar isi. Dah. Yang kedua standar proses. Bu mau tanya, Bu. Ya. Nanti dulu ya. Nanti dulu ya, sebentar saya nyampaikan dulu materi ini dulu ya. Belum ada yang ditanyakan. Yang ketiga standar kelulusan. Yang keempat standar pengelolaan. Yang kelima standar pendidik dan kependidikan. Keenam standar sarana dan prasarana. Ketujuh, standar pembiayaan. Dan yang kedelapan, standar penilaian. Nah, itu adalah 8 standar nasional. Artinya, manakala kalian nanti itu akan menjadi guru, maka yang dikelola adalah 8 standar itu. Kecuali nanti ada perubahan loh ya. Itu dari mana? Kamu bisa mencari nanti di Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi sementara ini undang-undang itu yang masih dipergunakan dalam penggunaan di bidang pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, di samping ada 8 standar yang harus kalian ketahui, ada juga
ini tidak ada dalam catatan saya di sini, itu adalah masalah kompetensi yang nanti harus dimiliki oleh guru. Guru itu harus mempunyai 4 kompetensi yang harus dia punya. Tidak boleh tidak. Ya, jadi 4 kompetensi guru. Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah jadi guru barangkali? Ya. Mau ditulis? Mau ditulis? Kalau ditulis saya pelan-pelan. Yang pertama standar kompetensi pedagogik. Yang pertama ada 4 kompetensi guru. Yang pertama kompetensi pedagogik. Pedagogik tulisannya. Yang kedua kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Yang keempat, kompetensi sosial. Saya ulang. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh calon guru, apalagi sudah menjadi guru. Ya, itu kompetensi. Oke, itu tidak dalam catatan. Nanti saya terangkan sambil berjalan ya. Saya lanjutkan dulu. Apa nanti yang akan kalian terima, itu pengantar pendidikan, landasan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pengelolaan pendidikan. Rinciannya kayak begini nih. Ya. Pada tengah semester pertama, kalian akan belajar hari ini nih. Ya, orientasi perkuliahan, perkenalan. Terus nanti akan berbicara tentang pemotivasian pendidikan. Mungkin saya berikan sekarang secara global gitu ya. Terus ada filsafat pendidikan, ada sejarah pendidikan nasional. Ya, ini silabus ya. Sorry. Terus ideologi pendidikan, konsep dan komponen kurikulum, ya nanti belajar kurikulum, fungsi dan peranan kurikulum. Yang terus ada UTS. Sudah UTS dilanjutkan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, evaluasi kurikulum, konsep pengelolaan pendidikan, terus konsep perencanaan pendidikan, ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Ini dua kali pertemuan karena panjang ini. Dan yang terakhir kepemimpinan pendidikan dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Gitu ya. Jadi ada beberapa sub mata kuliah, sub pokok bahasan yang nanti akan kalian pelajari itu adalah itu ya, kira-kira ada 14. Nah, sekarang untuk penilaian ya, penilaian untuk kalian. Ini komponen-komponen yang harus dinilai. Yang pertama aktivitas atau keaktifan. Ini terutama adalah kehadiran. Kehadiran kalian melewat naon? Kehadirannya bisa lewat absen ya. Absen, kamu lewat absen langsung ke grup gitu. Jadi nama, nomor induk mahasiswa, dan waktu-waktu biasanya mengikuti. Ya, silahkan nanti dari nomor absen. Nama di handphone dengan nama kamu di absen harus sama persis, tidak boleh ada yang berbeda. Yang kedua, tugas. Tugas itu banyak sekali, mungkin nanti tugas-tugas ini persentasenya sangat besar, 30%, karena satu semester ya, mungkin tugasnya mungkin bisa jadi 4, mungkin 5, ya, tidak setiap hari sih, tidak gitu ya, tapi banyak. Lalu presentasi, pada saat ada presentasi, ya itu dinilai 20%, UTS 15%, dan UAS 25%. Nah, ini silahkan kamu perhatikan ya. Insya Allah ini nanti saya share lah ya, saya sharekan nanti itunya print out-nya ini nanti saya share, PowerPoint ini saya share kepada kalian ya. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana menyampaikan penyajian materi itu, karena kondisinya sekarang sedang begini gitu ya. Ini dengan pemaparan materi itu lewat Zoom, mungkin bisa waktu saya pakai voice note misalnya, karena
terus terang di sini juga di rumah ini sering sinyalnya sering jelek gitu, sering jelek. Mungkin diskusi, kalau diskusi ini bisa dengan rame sih diskusi kalau dengan Zoom atau mungkin dengan WA gitu ya. Terus penugasan, kalau penugasan mungkin dengan WA, dan presentasi ini sama gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu sering menggunakan Zoom lah gitu ya. Suka nggak ada sinyal pada jam-jam tertentu gitu ya. Nanti kalau memungkinkan bisa ketemu ya kita ketemu aja. Nah, ini sorry. Materi dan bagaimana cara penyampaian materi yang akan kalian terima ya pada satu semester ini atau pada semester 1 ini ya. Dan pertemuan pertama ini akan kita kenalkan, atau materi yang akan kalian terima nanti adalah tentang pemotivasian pendidikan. Ada yang pernah dengar kata motivasi itu apa? Ada yang tahu apa itu motivasi? Ayo silahkan. Boleh ngacung. Boleh menyampaikan. Dorongan atau penyemangat gitu, bukan Bu? Ya, terus? Ayo. Apa lagi? Saya nggak dengar soalnya, kurang dengar. Motivasi itu apa? Kata-kata yang membangun, Bu. Terus? Ada yang lain? Kata-kata yang membuat tergugah dan dapat mengubah sistem kehidupan seorang, pemikiran. Ada yang lain? Dorongan atau perilaku seseorang untuk berbuat. Ada yang lain lagi? Dorongan untuk mencapai tujuan, Bu. Oke. Pada intinya sebetulnya semua tahu kok apa sih motivasi itu. Tapi ada seorang ahli, dia juga sering membuat buku. Ini ada apa namanya? Siagian ini seorang dosen, seorang ahli pendidikan. Dia memberikan sedikit gambaran tentang apa itu motivasi. Motivasi adalah daya pendorong. Daya pendorong untuk apa? Untuk mengakibatkan ya, untuk orang yang tadinya tidak semangat, orang yang tadinya sudah mau putus asa, ini didorong agar dia mau melanjutkan perjuangannya dalam menggapai cita-cita. Saya ulang, menurut P. Siagian, ini kata dia, motivasi itu adalah daya pendorong. Daya pendorong agar orang yang bersangkutan, kalau itu pribadi, itu mempunyai semangat, mempunyai keinginan untuk meraih keinginan atau meraih cita-citanya sesuai dengan kemampuan, dengan upaya yang sangat luar biasa. Artinya keinginan dia itu dia berusaha untuk mencapai dengan sekuat tenaga, dan biasanya pada saat orang itu sudah punya motivasi, sudah punya daya pendorong, maka apa yang dia ingin ini hampirlah, saya tidak katakan semuanya, hampir semuanya tercapai. Ada pertanyaan dari saya, sebaiknya motivasi yang terbaik itu, yang terkuat itu dari mana menurut kalian? Dari siapa motivasi itu? Dari orang tua. Dari diri sendiri. Masing-masing menjawabnya. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri, oke. Terus dari mana lagi? Dari lingkungan sekitar. Orang-orang terdekat. Lingkungan sekitar itu contohnya siapa atau apa? Orang tua, kakak, keluarga barangkali ya, keluarga. Terus ada lagi yang memberikan support atau motivasi, yang memberikan semangat? Dari influencer. Dari influencer.
sahabat. Terus apa lagi? Dari pacar kamu yang sudah punya pacar, ya. Iya loh, dari teman hidup, dari suami. Kalau orang yang sudah berkeluarga, dari suami atau dari istri, itu supportnya juga sangat kuat gitu dan berpengaruh. Tapi yang terkuat, yang terbaik, motivasi itu adalah berangkat dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sudah punya keinginan yang sangat kuat, maka kita tidak pernah berpikir saya bisa atau tidak. Tapi pikirnya cuma saya bisa. Saya akan lakukan, saya akan kerjakan. Gitu. Perlukah motivasi dari luar? Ya perlu. Support dari luar itu perlu sekali. Misalnya dari orang tua, dari kakak, dari adik, dari teman, dari suami, dari istri, dari pacar, misalnya yang sudah punya pacar. Ya. Terus termasuk juga mungkin dari dosen atau mungkin dari guru dan lain-lain, itu juga bagus. Tapi ini hanya melengkapi. Tetap yang menentukan adalah hati kita, diri kita. Nah, motivasi yang berasal dari dalam diri kita itu disebut dengan motivasi intrinsik. Dari dalam diri kita. Dan ini yang lebih kuat. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar diri kita, apakah itu keluarga, apakah itu guru, apakah itu suami, istri, dan lain-lain, itu disebut motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Kuat yang mana di antara dua itu? Sebenarnya dua-duanya kuat, tapi yang terkuat adalah motivasi yang berasal dari diri kita. Karena yang tahu diri kita bukan siapa-siapa, hanya kita dan Allah. Oleh karena itu, kalau kalian punya asa, kalian punya cita-cita, kalian punya keinginan, contoh tadi saya dengarkan dari sekian puluh mahasiswa ini, mayoritas kenapa pengen jadi guru SD? Karena keinginan saya dan didorong oleh orang tua. Yang penting adalah keinginan saya dulu. Ya, yang penting adalah keinginan saya dulu. Dorongan orang tua itu nomor 2 setelah diri saya, gitu. Ya, kalau saya boleh cerita, saya itu pada saat saya kecil kalau ditanya, kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi dokter. Selalu saya pengen jadi dokter terus gitu. Begitu saya tamat SMA, itu saya ikut tes kedokteran. Ternyata ada perguruan tinggi yang saya diterima, orang tua saya tidak mampu membayar karena mahal sekali waktu itu. Ya, sementara adik saya banyak, saya anak paling gede. Jadi saya nggak egois. Akhirnya saya itu masuk IKIP. Masuk IKIP itu saya didorong oleh guru saya waktu saya SMA, katanya. Kamu masuk IKIP aja, asal tes nanti kamu pasti masuk. Saya tuh nggak suka jadi guru, saya bilang gitu. Saya nggak suka sekali jadi guru itu. Tapi jadi guru gitu ning gitu kan. Jadi guru itu. Akhirnya saya, wah kalau saya diam di rumah juga tidak bermanfaat gitu kan. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya, udahlah aku mau ikut testing IKIP. Masuk nggak? Kira-kira bisa nggak kamu jadi guru? Ya gimana nanti aja. Ternyata ya akhirnya saya masuk IKIP. Dan saya teruskan, saya setelah lama waktu pertama saya jadi guru itu, saya itu bingung kumaha gitu jadi guru teh gitu. Ya, karena waktu itu saya tamat SMA, lalu saya kuliah IKIP 1 tahun, saya langsung diangkat jadi guru. Waktu itu memang iya, karena betul-betul butuhkan guru. Apalagi waktu banyak SD Impres, itu guru SD itu kan tamat PGA, tamat SPG jadi guru Impres. Ya, itu dalam jumlah yang sampai juta mungkin se-Indonesia. Karena memang kebutuhan guru yang sangat mendesak. Nah, tapi lama-kelamaan karena saya merasa enjoy, saya merasa senang, maka saya berupaya untuk mengembangkan diri saya. Tadi itu ya, 4 kompetensi guru, salah satunya profesional. Seorang guru harus mau mengembangkan dirinya untuk bisa diturunkan kepada anak didiknya, peserta didiknya. Jadi guru itu jangan puas dengan apa yang dia terima hari ini, tapi harus mengembangkan diri dari manapun caranya. Kalau memungkinkan ya sekolah lagi, kalau tidak memungkinkan kita mencari tahu dari berbagai sumber gitu. Apalagi kondisi saat ini, mungkin siswa kita lebih pintar dari kita, siswa kita itu lebih tahu daripada kita. Karena apa? Karena memang iptek itu kan sekarang bisa dijangkau dari segenggaman tangan kita, juga kita bisa tahu segala macam gitu ya. Nah, oke. Nah, saya lanjutkan kepada motivasi tadi. Jadi motivasi itu ada 2 macam, ada
Yang datang dari diri kita, ada yang datang dari luar diri kita. Yang datang dari diri kita, dan itu ternyata yang lebih kuat memberikan support, itu disebut dengan intrinsik. Yang datang dari luar diri kita, itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Apa namanya? Butuh nggak kita motivasi dari, butuh sekali support dari orang tua. Kalau support dari orang tua itu kan yang tidak ada di luar. Doa dan duit orang tua itu kan kalau kepada anaknya, ya kan? Kalian kan bisa sekolah itu karena didoakan oleh orang tua dan apa namanya? Dikasih biaya, dikasih duit oleh orang tua gitu, ya. Nah, oke. Bisa? Tadi motivasi itu apa? Daya pendorong, ya kan? Ya. Saya nggak ngasih materi lo ya, nggak ngasih materi. Kamu harus nyari tahu lo ya. Kamu harus nyari tahu sendiri. Apa itu motivasi? Menurut Xiaoqian, motivasi adalah daya pendorong. Yang apa tadi? Yang apa? Aduh. Daya pendorong yang berikan dorongan, support, agar mau berjuang dalam mencapai cita-citanya. Sampai berhasil gitu ya. Keinginannya. Gitu ya. Motivasi ada dua macam, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam diri kita, kalau ekstrinsik itu dari luar diri kita. Ya, baik oleh orang tua atau siapa saja gitu ya. Nah, sekarang ada macam-macam motivasi. Orang itu kan kalau punya motivasi, punya dorongan itu kan ada macam-macam. Kalau saya sudah tercapai, kalau kak saya mau dengan sekuat tenaga itu untuk menggapai cita-cita saya, dan setelah saya mencapai cita-cita saya, maka saya merasa plong, saya merasa puas. Itu disebut teori kepuasan. Ya, jadi teori motivasi itu yang pertama adalah ada yang disebut dengan teori kepuasan. Gitu. Ini yang sangat berperan ini pada teori kepuasan ini. Pernah dengar kamu namanya Maslow? Ini yang berbicara tentang Abraham Maslow ini berbicara juga tentang penilaian, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, itu teorinya. Yaitu berpendapat bahwa orang itu intinya pada saat dia itu mempunyai motivasi yang kuat, motivasi yang tinggi, lalu dia itu mencapai apa yang sudah dia inginkan, maka dia akan merasa puas. Ya, dan pada saat dia itu sudah merasa puas, biasanya dia lupa bahwa ada hal lain yang juga perlu dia perhatikan. Kita tidak akan puas pada apa yang kita terima hari ini, ya, tapi kita juga ingin mengembangkan diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Terus yang kedua itu ada teori kepuasan. Yang kedua ada teori challenge. Yang pertama tadi teori kepuasan itu Maslow ya, ininya. Maslow itu nama orang, Abraham Maslow itu nama orang, bahwa kita akan merasa puas pada saat cita-cita kita sudah tercapai dengan semangat yang sangat membara, barangkali begitu. Terus yang kedua ini ada teorinya, ada teori proses. Yang pertama tadi teori kepuasan, yang kedua sekarang teori proses. Proses itu ada yang pertama dibagi dua, ada teori tentang harapan, keinginan, harapan. Kalau harapan itu kan bisa tercapai, bisa tidak. Walaupun kita berharap harapan kita, keinginan kita itu bisa tercapai.
Dan yang selanjutnya dari proses ini ada dua. Yang pertama teori harapan, yang kedua teori X dan Y. X dan Y ini teori yang berbeda-beda. Ya, teori yang berbeda-beda nanti saya jelaskan pada saat kita sambil belajar. Sambil belajar ini, kalau khusus nanti waktu saya nggak cukup. Nah, yang paling penting juga ini yang harus kalian perhatikan adalah upaya-upaya untuk membangkitkan motivasi. Ya, kita itu harus punya upaya untuk, kalau misalnya yang namanya manusia ini kan suka semangat, suka rada loyo gitu ya, suka rada kurang patipas gitu, males gitu. Ada kalanya kita dalam kondisi down gitu, dalam kondisi lemah. Maka ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi. Ya. Yang pertama itu misalnya ada teori ini, motivasi yang gimana ya namanya tuh, teori upaya-upaya yang bisa dilakukan apa tuh? Ya Allah, ini mau ngomong terhesek. Upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi, yang pertama ini karena kita ketakutan. Ya, karena kita ketakutan. Jadi memotivasi diri karena takut. Takut apa? Takut tidak tercapai. Teori harapan nih. Ya, ada teori harapan ini. Maksudnya ke teori harapan. Terus yang kedua, kita tekankan kepada diri kita karena kita ingin ya. Jadi yang pertama tadi, kita memotivasi diri kita karena ketakutan. Yang kedua, memotivasi diri karena ingin mencapai sesuatu. Dan yang ketiga, karena kita punya tujuan atau kita punya misi. Yang ketiga itu, kita memotivasi diri karena kita punya misi, punya keinginan, punya tujuan yang harus kita gapai. Kalian tahu apa itu misi? Kata-kata misi ini banyak sekali orang bisa mengomong, tapi pengertian misi itu apa? Ada yang tahu barangkali apa itu misi? Cara untuk mencapai tujuan. Ada yang lain? Ada yang lain? Tujuan yang ingin dicapai. Terus ada yang lain lagi? Ada? Betul apa yang kamu sampaikan? Enggak salah, betul. Ada yang bisa melengkapi? Suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi Ibu. Kalau misi itu semua orang, bukan hanya instansi yang boleh punya misi. Kalau di instansi itu kan instansi. Nah, apa yang kalian sampaikan tadi tidak ada yang salah. Intinya adalah capai tujuan. Intinya adalah kita punya keinginan. Yang harus kita pikirkan adalah kalau misi itu kita punya target. Misalnya, saya ingin menjadi guru SD. Maka salah satu upaya yang saya lakukan, saya masuk PGSD. Betul? Betul nggak? Kamu pengen jadi guru SD, lalu kamu salah satu upayanya adalah masuk ke PGSD. Benar nggak? Betul. Betul. Terus, apakah kamu punya waktu nggak? Berapa waktu yang akan kalian tempuh pada saat kamu sekolah S1 PGSD? Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 Oke. tahun. Nah, kalau misi itu tidak sama dengan cita-cita yang ngawur. Misi itu harus ada target waktu. Seperti kalian tadi, saya ingin jadi guru SD. Rata-rata tadi karena keinginan disupport oleh orang tua, gitu ya. Nah, kalau kalian sudah punya cita-cita, buatlah misi.
Saya punya misi menjadi guru SD yang baik. Kapan? 4 tahun yang akan datang. Kalau sekarang kamu masuk tahun 21, maka 21 ditambah 4 minimal awal tahun 2025 saya harus menjadi guru SD. Itu disebut misi. Ada target waktu. Kalau tidak, itu namanya cita-cita. Gitu. Kalau misi ada target waktu, tidak boleh tidak. Misalnya 4 tahun kok nggak selesai, berarti itu misinya gagal. Mengapa gagal? Visinya nggak jelas. Visi ini kan yang menerjemahkan untuk kita mencapai misi. Apa yang harus saya lakukan? Belajar dengan rajin, berdoa, macam-macam visinya itu. Visinya itu begitu, gitu. Ya, jadi sekali lagi upayakan kalian tadi sudah mempunyai misi bahwa saya ingin menjadi guru SD dalam waktu 4 tahun. Upayakan misi ini kamu capai. Sehingga di dalam waktu 4 tahun, minimal tahun 2025 awal nanti, kalian sudah siap memiliki ijazah PGSD. Itu barulah tercapai misi kalian. Barulah kamu mampu melaksanakan kurikulum PGSD. Jadi kurikulum itu bukan sekedar proses pembelajaran atau materi saja, tapi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian, dari A sampai Z, sebuah lembaga pendidikan atau sebuah jenjang pendidikan dicapai dalam waktu berapa, misalnya SD. SD itu kurikulum bisa selesai, itu pada waktu berapa tahun kalau SD? 6 tahun. 6 tahun. Anak dikatakan selesai melaksanakan kurikulum SD pada saat dia dari kelas 1 sampai kelas 6 tanpa berhenti, dia beres, lulus, diberi ijazah. Tadi dikatakan sudah menyelesaikan kurikulum. Jadi kalian tadi menyampaikan kurikulum betul, nggak ada yang salah, tapi tidak lengkap, harus lengkap. Gitu. Jadi kalian dikatakan menyelesaikan kurikulum sarjana pendidikan sekolah dasar manakala kalian memulainya dari awal semester 1 sampai akhir nanti semester 8. Kalian sampai kepada sidang skripsi, dinyatakan lulus, menerima ijazah, berarti kalian disebut sudah menyelesaikan kurikulum PGSD. Itu kira-kira pengertian kurikulum. Nanti ada pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Tolong absen dulu ya. Ke WA grup dulu, ke WA saya dulu. Ke WA grup. Kalau nggak ada, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Kalian silahkan mencari tahu, mencari sumber dari berbagai macam, kecuali tadi artikel yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, terus yang selanjutnya perlu juga saya sampaikan kepada kalian, upayakan kalian tidak meninggalkan atau tidak kuliah tanpa ada pemberitahuan. Sebab nilai 10% ini besar. Dari 16 pertemuan, kalau kamu sudah tidak masuk 2, berarti kamu sudah kurang dari 80% nanti. Ya, absen kamu. Jadi upayakan kalau toh kamu tidak masuk, tolong izinnya kepada saya kalau pas mata kuliah saya, tidak kepada teman, tidak kepada KM. Tinggal WA nomor saya, jelas Bu, saya tidak bisa hadir karena sakit atau apa sajalah alasan kalian. Gitu. Kecuali kalau kalian memang ada urusan dengan kampus, biasanya ada dari kampus ada minta dispen gitu ya. Silakan kamu tinggal kirim aja ke saya dispennya gitu ya. Jadi sekali lagi saya berharap kalian bisa mengikuti perkuliahan ini. Saya biasanya kalau tidak bisa memberi kuliah, kecuali sakit bisa
biasanya sakit kan tidak direncanakan ya, mendadak biasanya saya pasti tetap masih tahu kepada kalian. Atau paling tidak keluarga saya memberitahu kepada kalian gitu ya, memberitahukan gitu ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kamu hari Rabu kan dari pagi sampai siang kosong ya? Bisa mohon enggak maaf. kalau kamu nanti? Hah? Hari Rabu itu kami ada jadwal PJOK Ibu di jam 8 pagi Oh, ada sampai PJOK. dengan jam 10 Ibu. Oh, Iya. tapi di jadwal kok nggak ada? Ada tah? Di jadwal kami ada Ibu. Oh, ada. Tak Ya. kira tadi itu nggak ada. Ya udah. Kalau Senin pagi bisa nggak kalian? Senin pagi jam 7. Kalau Kosong kan? Senin pagi kami jam 7 kosong Ibu, tapi jam 8.40 kami ada pelajaran coding big data sama Iya, maksud Bapak saya Lutfi. gini. Kalau misalnya kalian jam 7 siap, mendingan Senin pagi-pagi jam 7 aja. Ya. Gitu. Ya. Biar apa? Kamu hari Selasanya ada istirahat dulu gitu. Hari Selasa jam 7 ada kamu? Enggak. Hari Selasa itu jam 7 nggak ada Ibu. Oh ya, tapi saya jam 7 hari Selasa jam 7 saya sudah ada jadwal. Jadi kalau Selasa kan kalau saya sendiri juga lelah kalau jam 7 masuk, terus jam 8.40 masuk, terus saya masih hari Selasa saya memang penuh sekali ini hari Selasa. Soalnya nggak koordinasi ya. Bisa ya kamu Senin jam 7 ya? Iya Ibu, Bisa bisa. ya? Iyalah, Ya. insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya ada sinyal, semuanya ada kuota ya, dan terutama sehat. Sehat ini sangat mahal sekali apalagi saat ini ya. Mudah-mudahan kalian semua disehatkan Allah, bisa ketemu lagi pada hari Senin yang akan datang ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh keinginan dan cita-cita kita bersama. Ya. Kita akhiri pertemuan pada siang ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.